suster, frater, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ketiga, yang juga merupakan hari Minggu Sabda Allah tahun liturgi B. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dilayani oleh Romo Heru SCJ. Kur dari WKRI DPC San Frades, tata laksana dari Remaka San Frades. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudariku yang terkasih, intensi misa pada pagi ini yang pertama dimohon oleh Ivan Dani Handoko dan Clarista Hartanuh yang mengucap syukur dan berterima kasih untuk terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga pengalaman iman yang mendalam ini menjadi bagi mereka untuk semakin mengasihi dan bergantung kepada Allah. Kita juga berdoa untuk Renata Alma Puspita. Mohon berkat serta penyertaan Tuhan dan Bunda Maria karena akan mengikuti sidang akhir pada tanggal 22 Januari besok. Agar dalam mengikuti sidang boleh dalam keadaan hati yang jernih, budi yang baik, sehingga sidang berjalan dengan lancar dan hasilnya memuaskan. Bersama keluarga Julius Sukamto, kita juga memohon penyertaan Tuhan bagi Crispinus Pierre Dimas Prameswara yang akan mengikuti ujian skripsi pada hari Selasa 23 Januari. Semoga dapat mengikuti ujian dengan lancar dan hasilnya baik. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Yang pertama, kita berdoa untuk Romo Jean Felix Mauricio MEP yang dipanggil Tuhan pagi hari tadi. Kita juga berdoa untuk Bapak Yosef Haryadi Kurniawan yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Dan kita juga berdoa untuk FX Alwi Susanto yang dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Bapak Robertus Belarminus Edison dipanggil Tuhan 11 tahun yang lalu. Papa Kongkong Petrus Avandi Stio yang dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu.
dan Bapak Mokhtar Li, Ibu Rukiah, Ibu Huberta, Li Ongki, dan Bapak Krishna Susanto. Semoga kita bersama keluarga saudara-saudari kita ini boleh berdoa bagi mereka, dan mereka yang kita doakan boleh menerima kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan mendengar dalam bacaan Injil kisah tentang panggilan para murid. Para murid ini dipanggil ketika mereka sedang bekerja. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa datang kepada kita kapan saja, di mana saja, dan kemudian menawarkan atau meminta sesuatu kepada kita. Nanti dalam kisah yang lain dikatakan bahwa para murid itu dipanggil berdua-dua. Ini mau menunjukkan bahwa kita diundang untuk menghayati panggilan itu dalam persekutuan, kebersamaan, tidak terpisah-pisah, terisolasi di antara yang lain. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur atas kepercayaan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing, sekaligus kebersamaan kita yang saling mendukung di dalam pelaksanaan panggilan kita. Mari pada awal perayaan ini dengan rendah hati kita memohon kepada Tuhan pengampunan atas segala kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami turkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan
sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus
di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang kita sudah dengarkan. Pada waktu saya kecil, masih SD, saya itu beda dengan sekarang. Sangat pemalu, tidak mau tampil ke depan. Kalau ada kesempatan, orang lain yang saya suruh, saya duduk sendiri aja, mojok gitu ya. Suatu hari seorang guru mendatangi saya dan memanggil saya lalu meminta saya mengerjakan sesuatu. Saya hampir tidak percaya karena biasanya guru memanggil anak-anak lain yang lebih percaya diri, yang lebih baik gitu ya. Tiba-tiba mendekati saya tidak percaya akan peristiwa itu. Tapi kemudian saya tersenyum dan kemudian saya dengan gembira melakukan apa yang dia inginkan. Panggilan yang dia berikan pada saya membuat saya begitu bahagia, membuat saya merasa penting dan berguna. Lalu siangnya ketika ibu saya menjemput saya di sekolah, saya mengatakan pada ibu, "Ibu, tadi bu guru memanggil saya dan menyuruh saya mengerjakan sesuatu. Bukan teman-teman sekelas yang lain yang disuruh, tapi saya begitu bangga dengan panggilan itu." Saudara-saudariku, maka pengalaman saya ini menunjukkan bahwa panggilan membuat saya berbahagia, membuat saya merasa bisa mengerjakan sesuatu yang berguna, yang baik, penting bagi orang lain. Saudara-saudari mungkin pernah mengalami yang serupa dengan ini. Misalnya, paroki memanggil kita untuk suatu pelayanan. Kita biasanya lalu mengatakan, "Jangan saya, dia lebih pantas, orang-orang itu lebih baik daripada saya, jangan saya," gitu ya. Lalu kita merasa bahwa kita tidak pantas menjalankan panggilan itu. Di dalam bacaan Injil hari ini dialami hal yang serupa. Yesus memilih murid-murid yang pertama. Mereka adalah para nelayan. Maka ketika mereka dipilih, mereka merasa tidak pantas untuk menjalankan panggilan Tuhan itu. Tetapi kemudian mereka menjawab, "Iya," dengan gembira menjalani panggilan itu. Bahwa Tuhan membutuhkan mereka, bahwa hidup mereka berguna. Dan kita tahu akibat dari jawaban "iya" para murid yang dipanggil itu. Begitu banyak hal bisa mereka kerjakan. Saudara-saudariku, dari sini kita tahu bahwa setiap orang mendapatkan panggilan. Ada yang dipanggil menjadi seorang ibu, seorang ayah, atau pelayan di dalam gereja, pengurus di dalam gereja. Kadang kita merasa tidak pantas. Ada yang bertanya begini, "Kenapa ya Tuhan menyuruh saya menjadi ibu dari anak-anak ini ya?" Ada yang bertanya juga, "Mengapa saya harus menjadi suami dari istri yang ini ya? Kok bukan yang lain?" Atau ada yang bertanya, "Mengapa saya harus menjadi anak dari orang tua yang ini?" Semua muncul dari rasa tidak pantas untuk menjalankan pilihan dan panggilan Tuhan. Saudara-saudari, suatu hari saya berkunjung ke sebuah keluarga, suami istri, punya satu anak masih kecil. Pada waktu saya berkunjung, si istri, si ibu ini sedang membersihkan kulkas, sedang sangat sibuk. Maka saya ngobrol dengan suaminya. Tiba-tiba si anak yang masih kecil tadi membawa sebuah buku, lalu mendekati ibunya. Dia bertanya sesuatu kepada ibunya. Si ibu sebenarnya bisa mengatakan, "Nak, biarkan ibu selesaikan pekerjaan ini dulu ya.
nanti baru saya jawab. Tapi yang dilakukan oleh ibu itu berbeda. Dia mengambil kursi, duduk, dan anaknya di pangku. Lalu dia bertanya, "Nak, tadi kamu bertanya apa?" Lalu si anak bertanya, mengulangi pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dan seterusnya, semua dijawab sampai puas. Dan kemudian anak itu pergi meninggalkan ibunya. Sesudah itu si ibu baru melanjutkan membersihkan kulkas. Saya terharu dengan apa yang dilakukan oleh ibu itu. Dan saya bertanya, "Ibu, mengapa ibu melakukan hal itu?" Dia menjawab begini, saya mengutipnya. "Saya bisa membersihkan kulkas sepanjang hidup saya, Romo. Tetapi kalau pertanyaan anak saya tadi saya lewatkan, saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan dia. Maka dia saya utamakan. Kulkas bisa saya tunda," katanya. Saudara-saudariku, kisah ini meneguhkan apa yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Kita tahu Tuhan membutuhkan kita. Menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi pelayan di dalam keluarga dan di dalam komunitas kita. Jika kita melewatkan, mungkin rahmat itu tidak datang kedua kali bagi kita. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, tadi dikatakan tentang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini bagaimana dipahami? Begini, Yohanes Pembaptis itu disebut sebagai nabi terakhir. Maka dia adalah sebagai simbol perjanjian lama. Nabi-nabi hanya ada di perjanjian lama. Kemudian datanglah Yesus yang adalah simbol dari perjanjian baru. Maka bacaan Injil yang kita dengar hari ini adalah sebuah estafet dari perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Dan itulah yang disebut oleh Yesus sebagai kerajaan Allah sudah dekat. Yaitu hadirnya Kristus sebagai lambang perjanjian baru yang datang. Nah, sebenarnya yang ingin dikatakan bukan kerajaan Allah sudah dekat, tetapi kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Dan itulah yang diwartakan Yesus kepada kita sekarang ini juga. Lalu mungkin ada yang bertanya begini, "Romo, tapi kalau kerajaan Allah sudah ada sekitar kita, mengapa dunia masih seperti ini? Masih ada banyak kejahatan, masih ada orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kami juga kadang tidak merasakan kehadiran Tuhan itu. Mengapa begitu kalau dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di antara kita?" Menjawab pertanyaan ini sekaligus mengakhiri renungan kita, saya bercerita sedikit. Ada seorang Romo Belanda, dulu misionaris, kalau minum anggur di misa itu ya banyak banget, celguk gitu. Akibatnya apa? Maaf, perutnya agak besar gitu ya. Nah, dia punya hewan piaraan kucing. Suatu hari dia memanggil kucingnya mau dikasih makan. Dia panggil namanya, kok tidak datang-datang. Dia panggil lagi, tidak datang-datang. Dia sudah hampir marah, maka memanggil dengan suara agak keras. Tapi tiba-tiba di kakinya berasa ada ekor mengibas-ngibas. Ternyata kucing itu sudah ada di situ sejak tadi. Dia tidak bisa melihat karena ketutup. Saya tidak mengatakannya ya. Saudara-saudariku, begitulah kerajaan Allah. Sudah hadir di antara kita, tengah-tengah kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menutupi kita. Bukan perut tentu saja, tetapi sesuatu yang menghalangi, yang merupakan perhatian kita ke tempat yang lain, yang membuat kita tidak menyadari kehadiran kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah akan kita sadari kalau diikuti dengan sebuah sikap yang tadi dikatakan dalam Injil, yaitu bertobat. Dalam pengalaman para murid,
pertobatan tadi diwujudkan dengan meninggalkan perahu mereka, mengikuti Yesus. Ini sebuah simbol meninggalkan hal-hal yang menghalangi penglihatan kita terhadap kehadiran kerajaan Allah. Saudara-saudariku, mari kita mohon kekuatan Tuhan agar kita boleh menghapuskan segala penghalangnya sehingga kita boleh menyadari kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kristus bersabda kepada para murid-Nya, "Mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari kita mengikuti Dia dan berdoa. Bagi para imam, diakon dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri dari-Mu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga kasih setia Allah Bapa menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilannya demi membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, sehingga mampu bangkit kembali dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Renata Alma Puspita dan Crispinus Pierre Dimas Prameswara yang akan menghadapi ujian akhir, skripsi dan sidang mereka. Semoga Engkau memberikan budi yang jernih, hati yang tenang untuk mempersiapkan ujian ini, dan mereka dapat menjalani ujian dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Dan bersama Ivan Dani Handoko dan Clarista Hartanuh, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga pengalaman iman yang mendalam ini ya Tuhan menjadi alasan bagi mereka untuk semakin mencintai dan dekat dengan Engkau. Semoga Engkaulah andalan bagi hidup mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat perantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin.
stato della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umilmente ti accoglici, Signore, ti sia gradito il sacrificio, oggi si compie di noi. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Romo Jean Morisco, Bapak Yosef Haryadi Kurniawan, Bapak FX Alwi Susanto, Bapak Robertus Belarminus Edison, Kongkong Petrus Awandi Stio, Bapak Mokhtar Li, Ibu Rukia, Ibu Huberta Li Ongki, dan Bapak Krishna Susanto. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, sekarang waktunya bagi kita untuk berdoa bagi keluarga-keluarga kita. Mari kita sampaikan doa kita bersama-sama. Kita doakan bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga. Keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkurban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, semoga tubuh Putra-Mu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman hari ini. Yang pertama, Giat Komunitas Kerahiman Ilahi Dekanat Palembang mengundang umat sekalian dalam misa syukur awal tahun yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari pukul 4 sore di Taman Belas Kasih, Podomoro. PIC Ibu Hita Dewi. Yang kedua, Giat Komunitas Ibu-Ibu Paroki mengundang kehadiran para ibu di Paroki San Frades dalam misa syukur pada tanggal 23 Januari pukul 5 sore di Kapel Santo Aloysius. Setelah misa ada ramah tamah PIC Ibu Lilis Janti dan Ibu Susana Isdianti. Pengumuman ketiga, penerimaan calon katekumen.
Mulai bulan Februari 2024, seksi katekese membuka kelas pelajaran agama Katolik bagi calon katekumen. Untuk pendaftaran dan informasi, silakan datang ke sekretariat paroki. Keempat, pengumuman bagi anak-anak Bina Iman Katolik dan orang tuanya. Setiap minggu terakhir, seluruh anak Bina Iman Katolik mengikuti perayaan Ekaristi bersama orang tuanya. Berkat oleh Romo bagi anak-anak pada saat misa hari Sabtu dan Minggu dilakukan setelah komuni di depan altar. Kelima, penerimaan dana. Misa hari Sabtu tanggal 13 Januari kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Keenam, penyaringan calon prodiakon paroki oleh subseksi prodiakon bidang liturgi. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayan prodiakon yang sekarang, maka akan diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua umat, baik pria ataupun wanita yang telah dewasa, yang merasa mampu dan mau untuk bisa mencalonkan diri menjadi prodiakon. Untuk pendaftaran dan lain-lain bisa menghubungi Bapak Tri Utama dan Bapak Bambang Parwito atau langsung menghubungi Romo Paroki. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama berdoa, saling mendoakan di dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih secara khusus kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih KOR yang memilih lagu-lagu yang kita bisa bernyanyi bersama-sama sehingga kita boleh berpartisipasi secara penuh dalam perayaan ini. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada